Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 0,25% ke angka 7.204. Selain video ini kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 100% dari laba bersihnya, tapi hari ini kembali melanjutkan pelemahan. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten juga akan membagikan dividen jumbo dengan dividen yield sebesar 11%. Dan saat ini secara teknikal masih uptrend. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba update pergerakan dari saham PTBA. Bisa kita lihat hari ini ditutup turun 1% ke harga 2.980. Tapi secara teknikal bisa kita lihat PTBA saat ini masih bergerak trend. Saat ini sudah mencapai target di resisten di 3000. Dan hari ini mencoba naik di atas 3000, gagal break, sempat juga turun mengetes support di sekitar 2900 tapi masih bisa bertahan. Dan secara teknikal apabila teman-teman sudah punya saham PTBA, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apalagi ada satu sentimen positif karena PTBA akan membagikan dividen dengan yield sekitar 11%. Dan jika kita lihat itu setara dengan 75% dari laba bersih tahun 2024. Dan dividen dibagikan itu sebesar 332 per lembar saham. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham PTBA, asing terpantau hari ini masih masuk. Dan beberapa hari terakhir asing kembali masuk akumulasi saham PTBA. Dan di broker summary walaupun hari ini turun, ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Dan saham PTBA sebelumnya sudah masuk wishlist kami beruntuk member dari pertengahan Mei kemarin. Jadi PTBA sebelumnya memang sudah uptrend dan diakumulasi. Dan saat ini sudah mencapai target di harga 3000. Sehingga PTBA saya lihat masih menarik, masih ada potensi untuk besok mencoba break 3000. Apabila berhasil break, saya lihat PTBA masih berpotensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di 3100 sampai 3150. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, saat ini memang masih bisa coba dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break. Dan jika terpantau masih gagal break pun, menurut saya lebih oke saat ini adalah coba tunggu di sekitar 2850 sampai maksimal 2900 apabila ingin coba buy on support dulu saham PTBA. Jadi saatnya wait and see dulu. Karena saat ini masih mencoba untuk break harga 3000. Dan sekarang kita coba analisa juga saham Indi. Indi bisa kita lihat secara teknikal saat ini juga masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 50. Cara pergerakan jika kita perhatikan, Indi saat ini masih sideways. Beberapa kali mencoba naik di atas 1550, Indi gagal break. Sempat melemah di bawah garis EMA 150, tapi bisa kita lihat garis EMA 50 di harga 1410. Cara candle ini belum terkonfirmasi break. Garis EMA 150 pun di harga 1435. Cara candle juga ini belum terkonfirmasi break dan masih bisa bertahan dan rebound. Saat ini Indi mencoba untuk naik di atas 1500. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan Indi hari ini, bisa kita lihat asing terpantau hari ini juga masih masuk, tapi di broker summary terlihat ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indi apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini juga masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50 150. Potensi untuk kembali naik mengetes 1550 sampai 1600 menurut saya masih lumayan besar untuk saat ini selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 1550 sampai 1600 untuk target swing atau target take profit jangka pendek apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150. Karena selama masih gagal break resisten ini, secara pergerakan Indi masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini. Karena kita akan coba lihat saham ABMM. Saham ABMM bisa kita lihat hari ini juga kembali melemah, gagal naik di atas garis EMA 50 di harga 3180. Cara pergerakan jika kita lihat ABMM memang saat ini sideways, dan beberapa kali selalu tertahan di garis EMA 50. Jadi secara teknikal ABMM baru menarik apabila memang berhasil break garis EMA 50 ini. Dan jika kita perhatikan broker summary itu saham ABMM, pada penurunan hari ini asing terpantau masih terus keluar dan di broker summary terpantau ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk ABMM apabila teman-teman saat ini baru mau entry, oke menurut saya adalah wait and see untuk buy on breakout apabila ABMM berhasil naik di atas garis EMA 50 sampai 3200. Apabila berhasil break cara pergerakan ada potensi untuk mencoba bangkit kembali dari downtrendnya dan target tetap di sekitar 3350 sampai garis EMA 150. Di sekitar 3360 untuk saat ini. Karena sebelumnya bisa kita lihat ABMM juga berhasil di garis EMA 50
sempat mendekati garis EMA 150, tapi di sekitar harga 3.350 ini juga masih gagal break dan kembali melemah. Karena memang secara teknikal, ABMM secara tren untuk tren jangka menengah masih belum uptrend, karena masih gagal naik di atas garis EMA 150 dan garis EMA 50 ini. Nah, sekarang kita lihat saham DOIT. Saham DOIT juga saya update dan bisa kita lihat sampai saat ini masih terus sideways. Dan bisa kita perhatikan masih kesulitan untuk naik di atas resisten psikologisnya di harga 500 dan garis EMA 150. Hari ini juga DOIT sempat naik di atas 500, tapi penutupan bisa kita lihat kembali melemah ke harga 490. Sedangkan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini ada di sekitar harga 466, support terdekat di 480. Dan cara pergerakan 480 masih berupa support lumayan kuat, walaupun DOIT sempat melemah menyentuh garis EMA 50. Jadi seperti penjelasan saya sebelumnya untuk saham DOIT, secara teknikal DOIT baru menarik apabila memang berhasil break garis EMA 150 ini. Jadi selama DOIT terpantau belum berhasil naik di atas 500, secara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati apabila ternyata DOIT beberapa kali mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal, takutnya malah turun menembus garis EMA 50 dan mulai downtrend kembali. Dan jika kita perhatikan untuk DOIT, asing terpantau masih keluar. Jadi walaupun hari ini naik, ini masih distribusi. Di broker saham pun jika kita perhatikan ini sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk DOIT apabila teman-teman sudah punya, memang menurut saya saat ini masih bisa di hold selama DOIT tidak turun bawah garis EMA 50. Kan selama kuat di atas garis EMA 50, secara pergerakan masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 500 dan garis EMA 150. Tapi secara teknikal, DOIT baru bisa kita konfirmasi uptrend apabila memang berhasil melewati garis EMA 150 yang jika kita lihat dari bulan Mei, setiap kali mencoba break ini selalu gagal secara candle dan saat ini masih sideways. Tapi DOIT menarik untuk coba dipantau, tapi lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 500 dan garis EMA 150 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.